Halo, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Andi Pridika Wijaya dari Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021. Kali ini saya mau mencoba untuk menjelaskan apa itu yang namanya HAM, Hukum, dan Demokrasi di Indonesia. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita coba langsung lihat ke materinya aja ya, teman-teman. Di sini, di slide pertama, saya itu ngejelasin HAM itu apa sih? Nah, HAM itu merupakan hak-hak yang khusus yang perlu dibedakan dari hak-hak biasa. HAM adalah hak-hak yang ada pada manusia secara kodrati. Orang beragama meyakini bahwa hak-hak tersebut merupakan karunia rahmat dari Sang Pencipta. Hak-hak tersebut dimiliki oleh individu bukan karena pemberian orang lain ataupun negara, melainkan dibawa secara kodrati oleh setiap individu sejak ia ada sebagai manusia. Justru pihak-pihak lain, dalam tanda kurung, orang lain, negara, dan lembaga-lembaga lain di luar diri individu harus mengakui dan menghormati apa itu yang disebut dengan hak-hak tersebut, yaitu uh, HAM itu melekat pada kodrat kita sebagai manusia, maka setiap individu memiliki hak-hak tersebut karena ia adalah manusia. Lalu di sini saya mencoba untuk menambahkan sedikit ya. Uh, Kesadaran akan adanya HAM muncul dari kesadaran manusia akan dirinya sebagai makhluk ciptaan yang memiliki kodrat dan martabat paling luhur di antara makhluk ciptaan lainnya. Keluhuran kodrat dan martabat manusia antara lain terletak pada akal budi cipta dan kehendak bebas karsa. Oke, lalu di sini saya juga mau menambahkan bahwa adanya akal budi membuat manusia mampu untuk memahami, mengerti, dan memikirkan atau mempertimbangkan segala sesuatunya, sedangkan adanya kehendak bebas membuat manusia mampu untuk secara bebas memilih, menentukan, dan memutuskan apa yang ia maui sesuai dengan pengertiannya. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM mengimplikasikan penolakan, campur tangan, atau pemaksaan pihak lain terhadap individu dalam penggunaan akal budi, pikiran, dan pendapat, dan kehendak bebas, kebebasan yang ada di dasar kemanusiaannya. Oke, jadi HAM itu hak-hak yang secara khusus yang melekat pada diri seseorang. Itu teman-teman. Oke, kita bakal coba lanjut ke slide selanjutnya. Nah, secara historis kesadaran tentang HAM sudah mulai muncul sejak abad-abad awal milenium kedua. Nah, di sini itu ada Magna Carta Libertum tahun 1215, Habeas Corpus tahun 1679, Bill of Rights tahun 1689, Faham Hak Asasi John Locke itu 1632 hingga 1704. Lalu ada Bill of Rights or Virginia tahun 1776. Lalu ada Declaration des Droits des Hommes et des Citoyens tahun 1789. Lalu ada Universal Declaration of Human Rights, Piagam Hak-Hak Manusia pada tahun 1948. Oke, kita bakal coba lanjut ke slide selanjutnya. Eh, Kehidupan HAM di Indonesia. Nah, biasanya tuh setelah kita ngerti pengertian dan apa itu HAM, biasanya akan muncul pertanyaan seputar HAM tuh, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Mengapa negara perlu melindungi HAM individu-individu warga negaranya? Nah, di sini saya juga sudah mencari jawabannya. Jawabannya adalah karena individu-individu itu lemah dan kekuatan-kekuatan di luar dirinya, dalam tanda kurung, baik perorangan maupun kelompok atau lembaga, amat berpotensi untuk menggilas hak-hak individu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme perlindungan HAM dilaksanakan? Eh, di sini saya juga sudah menjawab ya, teman-teman. eh, Rumusan HAM dalam piagam PBB itu baru berupa prinsip-prinsip dasar yang menjadi rambu-rambu pedoman. Namun perilaku bagi manusia sedunia, sifat suatu prinsip adalah masih umum dan abstrak. Setiap negara yang telah mendatangi piagam PBB tersebut
masih harus meratifikasikannya atau menuangkannya ke dalam sistem perundang-undangan yang konkret, kontekstual, dan operasional. Pertama, prinsip dasarnya harus dimasukkan ke UUD setiap negara. Lalu kedua, setelah itu harus ada penjabaran yang konkret dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih operasional. Oke, untuk jawaban kedua udah terjawab ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, apakah HAM itu mutlak harus dihormati kapan saja dalam situasi apapun? Nah, di sini saya sudah mencari untuk jawabannya itu yaitu umumnya dikatakan bahwa HAM itu bersifat prima facie, artinya hanya mutlak jika tidak bertabrakan dengan HAM lain atau kepentingan lain yang lebih tinggi nilainya. Disinilah sulitnya menentukan mana yang mengandung nilai atau kepentingan yang lebih tinggi, karena tolak ukurnya kadang-kadang tidak jelas, dalam arti tidak meyakinkan gitu. Nah, dan pendapat orang-orang pun seringkali saling berbeda dan berlawanan. Kadang-kadang dalam mencari jalan keluar di tengah konflik, kepentingan atau nilai digunakan sebagai pedoman prinsip etika utilitarisme. Oke, kita bakal coba lanjut ke slide selanjutnya. Untuk jawaban ketiga, tadi udah saya bacakan ya teman-teman. Nah, masih di seputar kehidupan HAM di Indonesia, di negara-negara kawasan Timur Asia, karena aspek sosialitas amat mewarnai kehidupan masyarakat, maka hak-hak asasi individu sering dikalahkan atau dikorbankan demi kepentingan umum nasional dalam arti. Maka kawasan Asia selalu disorot oleh negara-negara Barat karena adanya banyak pelanggaran HAM. Kehidupan HAM di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan situasi politik yang ada di tanah air. Setiap pemerintah memiliki komitmen dalam penyelesaian mengenai permasalahan HAM di masa lampau. Namun, semuanya itu tak pernah kunjung selesai. Dalam UUD 1945, Negara Republik Indonesia sesungguhnya berbicara mengenai HAM sudah diatur di dalamnya. Sebut saja pasal 28A sampai pasal 28C. Sudah dengan jelas tertulis aturan perundangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Demikian pula dengan UU nomor 39 tahun 1999 juga mengatur secara spesifik mengenai hak asasi manusia. Oke, kita bakal lanjut lagi ke hukum nih teman-teman. Jadi HAM itu kurang lebih untuk kehidupan HAM di Indonesia eh, seperti yang barusan saya bacakan ya teman-teman. Jadi kita bakal coba lanjut ke hukum kali ini. Nah, apa itu hukum? Pentingnya pemahaman konstitusi bagi setiap warga negara menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk bisa bersosialisasi dan hidup dalam bermasyarakat. Konstitusi berasal dari bahasa constitution. Nah, berkaitan dengan jus atau ius yang artinya hukum atau prinsip. Banyak orang yang terjebak mengartikan konstitusi sebagai UUD padahal hanya UUD, namun di dalam konstitusi berisi mengenai undang-undang serta hukum dan peraturan peradilan yang mengikat setiap warga negara. Nah, untuk tujuan pokok hukum sendiri itu seperti yang ada di PPT teman-teman yang baru disaksikan ini ya teman-teman. Jadi ada keadilan yang artinya adanya keseimbangan, kepatutan dan kewajaran, lalu ada kepastian yang berarti ketertiban dan ketentraman, lalu ada kebersamaan yang berarti kebergunaan dan kedamaian hidup bersama. Oke, kita coba bakal lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pengertian negara hukum. Negara dalam pandangan sosiologi diartikan sebagai suatu institusi sosial yang sempurna di mana memiliki aturan formal tentunya harus ditaati oleh para anggotanya. Negara merupakan suatu masyarakat yang sempurna yang di dalamnya memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan internal diartikan sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sementara untuk kelengkapan eksternal
Jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Itu untuk eksternalnya. Oke, lalu di sini kita bakal lanjut lagi untuk hukum, pengertian lebih dalam lagi tentang hukum itu. Nah, di sini masih seputar pengertian negara hukum ya, teman-teman. Ah, dalam sebuah negara hukum harus terdapat kehidupan tentang hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan menurut hak-haknya, pemerintah yang berdasarkan peraturan, dan terdapat peradilan administrasi jika terjadi penyelisihan dalam suatu negara hukum. Penguasa harus memiliki beberapa hal. Nah, penguasa itu memiliki beberapa hal yang harus dimiliki, yaitu contohnya yang pertama itu adalah penguasa bertindak dalam batas-batas hukum. Lalu ada penguasa berada di bawah kontrol lembaga kehakiman. Lalu di sini ketiga yaitu penguasa mengusahakan terjaminnya hak-hak asasi warganya. Nah, jadi em, penguasa, contohnya mungkin presiden mungkin ya, itu harus eh, memiliki beberapa hal yang harus dimiliki gitu, teman-teman. Contohnya yaitu tadi penguasa bertindak dalam batas-batas hukum, lalu penguasa berada di bawah kontrol lembaga kehakiman, lalu penguasa mengusahakan terjaminnya hak asasi warganya. Oke, kita bakal lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, penegakan hukum di Indonesia. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum menjadi ujung tombak peradilan dalam stabilitas negara. Indonesia merupakan negara hukum yang mesti menjalankan fungsi-fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hukum di Indonesia harus terampil akomodatif, adaptif, dan progresif, di mana memiliki makna sebagai pengayom, pelindung masyarakat, dinamis menyesuaikan perkembangan zaman, dan berorientasi pada kemajuan. Nah, kehidupan hukum di Indonesia sudah mengalami kemajuan, meskipun di beberapa sektor masih belum terlihat nih, teman-teman. Nah, hukum yang berlaku di Indonesia sesungguhnya sudah mengadopsi aspirasi dari masyarakat Indonesia. Hanya saja terkadang permainan-permainan oknum-oknum tertentu dalam dunia hukum membuat nilai negatif bagi kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Oke, selanjutnya kita setelah membahas hukum mungkin bakal lanjut ke demokrasi. Nah, apa sih demokrasi itu? Nah, di sini pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu kekuasaan. Secara harafiah, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Pada intinya, demokrasi berarti adanya penghormatan terhadap hak-hak kebebasan warga untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berkelompok. Maka demokrasi tidak hanya dipraktekkan dalam konteks bernegara, melainkan bisa juga dipraktekkan di sekolah, dalam keluarga, dalam suatu organisasi. Nah, konsep tentang demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan dipraktekkan sekitar abad 4 Masehi, sebelum Masehi, dan 6 Masehi. Oke, itu untuk demokrasi ya teman-teman. Nah, ini sedikit menambahkan untuk demokrasi. Jadi, dalam konteks hidup bernegara, pemerintah yang demokratis mengandung pengertian bahwa kekuasaan dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka pimpinan negara dipilih dan menjalankan kekuasaannya atas mandat dari rakyat. Inilah sistem pemerintahan yang oleh orang-orang modern dipandang paling manusiawi. Jadi, di Indonesia sendiri juga udah menerapkan sistem demokrasi ini ya teman-teman. Jadi untuk pemilihan eh, penguasa atau pemimpin dalam suatu negara, kita di Indonesia itu udah menggunakan sistem demokrasi ini ya teman-teman. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu teman-teman. Lalu di sini
kita bakal lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu adalah implementasi demokrasi di Indonesia. Nah, eh, demokrasi di Indonesia intinya berpusat pada Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam demokrasi di Indonesia tertuang di dalam sila keempat Pancasila, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan atau perwakilan. Nilai ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila lainnya. Maka demokrasi Indonesia bisa juga dinamakan demokrasi Pancasila yang menekankannya pada sila keempat. Bung Karno dan Bung Hatta menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang memihak pada rakyat, yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk. Dari rumusan sila keempat tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kerakyatan, artinya kedaulatan rakyat menjadi otoritas tertinggi gitu, teman-teman. Oke. Nah, lalu di sini kita bakal lanjut ke slide selanjutnya, yaitu masih diimplementasi demokrasi di Indonesia. Di dalam kedaulatan rakyat Indonesia terkadang tersebut terkandung kehendak dan kekuasaan rakyat. Kehendak atau kekuasaan rakyat tersebut dihimpun melalui musyawarah yang dibimbing oleh nalar yang bijaksana untuk bisa mencapai mufakat, kesepakatan bersama. Maka semua pendapat perlu didengarkan sebelum musyawarah dilangsungkan untuk mencapai mufakat. Pelaksanaan demokrasi tidak hanya lewat pemilihan umum, melainkan juga dalam sidang-sidang penentuan undang-undang negara, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan negara atau kepentingan bersama oleh wakil-wakil rakyat. Maka demokrasi tersebut dapat dilaksanakan dalam dua model, teman-teman. Nah, di sini itu ada demokrasi langsung, lalu ada demokrasi dengan sistem perwakilan. Oke. Um, Demokrasi langsung sendiri itu adalah prinsip demokrasi langsung. Seluruh rakyat secara langsung memberikan pendapatnya dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan. Di Indonesia, di Indonesia sendiri, hal ini dilaksanakan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang tertera pada sila keempat dalam Pancasila ya, teman-teman. Jadi, untuk demokrasi langsung itu sifatnya lebih ke musyawarah gitu, teman-teman. Lalu untuk demokrasi dengan sistem perwakilan itu merupakan model demokrasi yang banyak dipraktekkan oleh negara-negara demokratis yang modern dalam menentukan undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan negara. Di situ rakyat cukup mempercayakan diri kepada wakil-wakil mereka menentukan semua pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat menggunakan cara pemilihan langsung secara bebas. Oke, ini sedikit menambahkan juga teman-teman bahwa di Indonesia hal ini dimanifestasikan melalui keberadaan lembaga-lembaga sebagai berikut. Oke, di sini yang pertama adalah lembaga konstitutif MPR yang membuat dan mengawasi UUD. Lalu ada lembaga legislatif DPR yang membuat dan menetapkan UU. Lalu ada lembaga eksekutif, presiden, wapres, dan kabinetnya yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Lalu ada lembaga yudikatif, MA, singkatannya, sebagai lembaga kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Lalu yang terakhir yaitu lembaga auditatif, BPK, yang mengaudit anggaran dan keuangan negara. Jadi itu tadi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, eh, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk hak HAM yang ada di Indonesia, lalu ada hukum dan demokrasi ya teman-teman. Lalu untuk referensinya sendiri, saya mengambil dari buku-buku tersebut. Ini ya teman-teman, jadi teman-teman juga bisa lihat. Mungkin nanti saya juga bisa uh, kasih linknya untuk teman-teman yang pengen tahu searchingnya di mana.
nanti bakal aku kasih di bawah ya, di deskripsi. Oke, mungkin sekian buat eh, video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.